Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Sama-sama saya katakan Yesus baik. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami datang Tuhan dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu Tuhan hidup dalam kami Tuhan. Memberikan kami ketenangan Tuhan Yesus. Memenuhi kami Tuhan. Memulihkan kami Tuhan. Menyadarkan jiwa kami Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami Tuhan. Untuk Engkau jamah Tuhan. Untuk Engkau urapi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan.
percaya Tuhan menyembah. Tuhan bekerja bagi kita semua. Karena sembah kita atas Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya percaya katakan amin. Boleh sapa kanan kiri muka belakang katakan mari pujilah Tuhan. Siap memuji Tuhan? Tepuk tangan yang keras buat kita ya. Katakan sama-sama. Langit dan bumi
selamat lambaikan tangan, buka angkat Tuhan Yesus. Kami bangga memilikimu Tuhan. Mari naikkan pujian sebagai ucapan syukur kita, bangga rasa kita bagi Yesus. Haleluya. Gua sambut kita dalam ciptaanmu. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam kekuatanmu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu. Oh, kasih-Mu nyata dalam kekuatanmu. Serukan ajaib, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Angkat tinggi tanganmu, katakan memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku. Namamu masuk dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Haleluya. Katakan kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu. Katakan kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu nyata dalam kekuatanmu. Serukan ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku. Namamu masuk dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Serukan memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku. Masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Serukan, kami bangga memilikimu Yesus. Saya rindu mendengar umat Tuhan saja naikkan pujian yang dikatakan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku. Katakan namamu masuk dan megah, berkuasa atas segalanya. Mari serukan lagi bersama. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku. Namamu masuk dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Berikanlah bagi Tuhan Yesus. Yes, Kaulah Tuhan dan kami bangga memilikimu Yesus. Amin. Haleluya. Mari umat Tuhan di dalam hadirat Tuhan kembali
kembali duduk. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Di antara kita mungkin ada yang sedang berbeban berat. Di antara kita pasti ada yang memiliki pergumulan. Tapi pastilah ingat bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban. Dan kami selalu ingin dekat bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan bersama. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan hanya Kau. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Katakan dan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau takkan jauh dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Katakan dan kasih-Mu Yesus. Haleluya.
Kau selalu bersama hidup kami Tuhan. Kau selalu mengiringi langkah kami Yesus. Mengangkat kedua tanganmu, naikkan ucapan syukurmu Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Naikkan sembah syukur kita. Haleluya. Kau yang layak kami tinggikan. Engkau layak kami agungkan. Yesus. Haleluya. Serukan namanya. Yesus kau perkasa. Haleluya. Begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Sembah Yesus Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Serukan gunung tunduk, bahkan laut pun bergelora karena mendengar nama-Mu Yesus. Haleluya. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sekalikan pujian ini serukan. Mari bernyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kami puji Engkau Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Kami mendengar nama-Mu Yesus. Haleluya. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Serukan nama Yesus. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya. Tiada yang seperti-Mu.
Raja yang memerintah dari kekal sampai kekal. Bagimu segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan, segala pengagungan. Kami datang menyembah, membawa korban syukur. Tinggikan namamu, katakan dia dahsyat. Tak ada yang tertandingi, tak ada yang sepertimu. Haleluya. Dan bersoraklah bagi Dia. Mari angkat tanganmu. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka. Amin, amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur karena Engkau berjanji dan Engkau sanggup untuk menggenapi janji-janji-Mu. Itulah sebabnya membuat kami tetap berpengharapan di tahun 2025 ini. Itulah sebabnya sebentar kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Karena di dalam sabda-Mu kami akan ditegur. Di dalam sabda-Mu kami akan dipulihkan. Di dalam sabda-Mu kami mendapatkan hikmat. Dalam sabda-Mu kami dituntun untuk jalan dalam panggilan dan rencana-Mu.
Kiranya roh hikmat, pengajaran dan pengetahuan ada dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Urapi hamba dan urapi seluruh umatmu pagi hari ini. Karena dalam nama Yesus Kristus kami mau siap mendengar firman-Mu. Semua yang percaya bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan. Sebelum kita akan melihat apa yang menjadi pokok bahasan kita hari ini. Apakah Anda kedinginan? Terlalu dingin? Kepanasan? Oke. Kalau kepanasan berarti tadi nyanyinya semangat betul ini. Tapi kalau masih kedinginan berarti kayaknya kita harus nyanyi lagi. Untuk Anda yang mungkin belum sempat saya sapa selamat tahun baru. Dalam kesempatan yang indah ini saya katakan selamat tahun baru. Hati baru, roh baru, semangat baru, berkat baru. Haleluya. Saudara, kita bersyukur karena hari-hari adalah hari-hari yang menggairahkan. Terlepas dari beberapa belahan dunia yang mungkin sementara terjadi konflik, bahkan bencana dan lain sebagainya. Tetapi semua kondisi dan situasi tersebut seharusnya tidak membuat pengharapan kita dan semangat kita redup. Karena Allah tidak pernah tertidur, Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah alpa. Dia selalu hadir dan dia akan tetap hadir. Dan dia Allah setia dan akan tetap setia. Dan Allah yang itulah yang hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Karena itu mari kita beri kemuliaan kepada Allah yang luar biasa tersebut. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang bagaimana membangun kehidupan dengan pondasi yang kuat. Dan untuk memiliki pondasi yang kuat tentu harus dilandasi kepada sifat-sifat atau karakter-karakter Allah. Dan selama 4 minggu ini kita akan belajar tentang 4 sifat Allah yang terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sifat Allah yang luar biasa, yakni bagaimana hidup di dalam kuasanya itu. Dan hari ini saudaraku kita akan belajar tentang bagaimana hikmatnya itu ya akan menolong kita dan menuntun kita untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Bahkan kita boleh mengalami kekuatan dan berkat yang luar biasa sepanjang tahun ini. Ketika hikmat Allah itu menjadi pijakan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya tema yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah guided by his wisdom. Atau dipandu oleh hikmatnya. Ngomong sama-sama hikmatnya. Iya, hikmatnya. Saudara-saudari, memang kita bersyukur karena Allah itu Allah yang penuh dengan hikmat. Dan karena Allah itu Allah yang penuh dengan hikmat, maka seharusnya dalam menghadapi berbagai macam perubahan, mestinya ketika hidup kita menanti-nantikan Tuhan seperti ayat yang akan kita baca sebentar, maka seharusnya kita akan terkoneksi dengan sumber hikmat tersebut. Dan ketika kita terhubung dengan sumber hikmat itu, maka kemudian apapun hal yang sukar di depan, seharusnya tidak membuat kita resah. Karena hikmatnya akan memampukan kita untuk mengambil pilihan dan keputusan yang tepat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup di zaman di mana informasi semakin mudah untuk diperoleh. Di saat yang sama merupakan suatu realitas dengan semakin meningkatnya informasi saudaraku. Bukan berarti dengan sendirinya orang akan menjadi semakin berhikmat. Informasi bisa menambah pengetahuan, saudara. Namun pengetahuan itu sendiri tidak kemudian membuat orang itu otomatis memiliki hikmat. Ingat baik-baik ya. Karena dalam kenyataannya orang sekolahnya sampai S3 dan bahkan profesor, namun belum tentu punya hikmat, saudara. Karena antara pengetahuan dan hikmat itu sesuatu yang berbeda. Tapi memang tak bisa dipungkiri bahwa untuk mendapatkan hikmat harus berangkat dari pengetahuan. Nah saudara-saudara, ada satu buku yang pernah ditulis oleh Alvin Toffler dan ini menjadi bestseller. Dan saya yakin Anda yang suka baca buku mestinya punya buku ini. Buku yang ditulis
dengan judul The Third Wave atau gelombang yang ketiga. Dalam buku tersebut Alvin Toffler ini seorang futuris. Di mana dia seperti membuat ramalan, analisa tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan buku ini ditulis pada tahun 1980. Artinya banyak yang belum lahir. Termasuk saya. Saudara-saudara kedinginan, jadi enggak ngerti apa yang saya sampaikan atau garing mungkin ya. Tahun 80. Dan pada zaman itu saudaraku, saya memberitahukan, handphone itu masih sangat terbatas. Bahkan tidak ada. Dan bahkan saat itu juga komputer itu masih sangat terbatas. Dan menurut penelitian, kemudian hasil penelitian itu dirilis bahwa pada tahun-tahun itu 0,25% dari penduduk dunia yang punya komputer. Artinya sebagian besar penduduk dunia bahkan tidak pernah lihat komputer. Karena begitu mahal. Dan percaya tidak percaya, komputer pertama dibuat pada tahun 1970 atau 77, itu besarnya sebesar rumah. Namun hari ini saudara, Anda bisa mengantongi sebuah komputer kecil. Dan itu namanya handphone. Yang mesti itu juga komputer. Istri saya, setiap khotbah saya selalu dicatat. Kan itu fungsi komputer. Dan di dalam buku tersebut Alvin Toffler mengatakan bahwa ada 3 gelombang revolusi. Yang pertama revolusi agraria yang sudah terjadi. Revolusi industri juga sudah terjadi. Dan revolusi berikutnya adalah revolusi informasi. Orang begitu mudahnya mengakses informasi. Bahkan kemudian media-media cetak lambat laun satu persatu berguguran. Karena hari ini untuk mengakses informasi, bahkan sekian detik kejadian, sekian detik kemudian informasi itu bahkan sudah kita dengar dan sudah ketahui. Bahkan kalau itu disiarkan secara live, maka real time kita bisa tahu informasi yang sebentar terjadi di belahan dunia yang lain. Dan pada saat di mana Alvin Toffler menulis buku tersebut, bahkan sebagian orang bilang ini orang gila. Mana mungkin? Seperti sebuah analisa yang fiksi, saudaraku. Namun hari ini, apa yang dikatakan oleh Alvin Toffler, itu benar-benar terjadi. Dengan berkembangnya informasi digital hari ini, saudara-saudari. Akhirnya kita dibombardir dan berbagai macam pengetahuan. Sehingga kalau orang-orang yang haus untuk belajar, maka dia punya akses yang tak terbatas untuk mengupgrade dirinya, untuk makin penuh pengetahuan. Bahkan tidak perlu sekolah, dia bisa belajar sendiri secara otodidak, saudara. Aksesnya terbuka hari ini. Orang mau belajar masak, tinggal klik. Dulu istri saya nggak mampu untuk beli, kami nggak mampu beli buku resep karena full color mahal banget. Dan kami harus fotokopi. Itu pun fotokopi pas kalau pulang ke kakak ipar. Ciciknya dia di Solo. Ya gratis sih. Hari ini tidak ada buku resep dalam bentuk cetak. Tinggal Anda searching bagaimana cara membuat rawon yang enak. Dan langsung zut. Tinggal pilih mau rawon rasa apa. Bagaimana buat kari yang enak langsung zut. Tinggal pilih mau kari dari mana. Kari India, apalagi kari Jepang, macam-macam. Tinggal mau belajar masak apa enggak, udah itu aja. Artinya hari ini kita dikepung oleh berbagai macam informasi. Dari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sampai informasi yang tidak tahu asal muasalnya dari mana. Tapi kemudian tanpa kita sadari kadang-kadang kita mengkonsumsi informasi-informasi itu. Saudara-saudari, jadi akhirnya benar apa yang dikatakan oleh Alvin Toffler. Bahwa hari ini kita ada dalam era revolusi informasi. Namun sekali lagi, informasi membuat kita bertambah dalam pengetahuan. Namun pengetahuan tidak ada relevansinya dengan bertambahnya hikmat.
makin berpengetahuan, belum tentu makin bertambah hikmatnya. Saudara-saudari, itu yang dikatakan oleh salah satu penulis namanya Brett McCracken. Dikatakan, our world has more and more information, but less and less wisdom. More data, less clarity. Artinya apa saudaraku? Dunia kita mempunyai informasi yang semakin bertambah-tambah, namun hikmat yang semakin berkurang-kurang. Lebih banyak data, namun kejelasannya semakin berkurang. Itu yang dikatakan oleh McCracken saudaraku. Padahal saudara, wisdom atau hikmat itu sangat penting. Ya. Kenapa? Karena fungsi dari hikmat adalah pembimbing dalam mengambil keputusan. Kurangnya hikmat, maka setiap keputusan yang kita buat akan meleset, saudaraku. Kenapa? Karena setiap hari kita harus buat keputusan, mulai dari yang remeh-remeh sampai yang sangat serius. Saya sudah pernah katakan beberapa pekan yang silam. Kenapa? Karena hidup kita adalah rangkaian dari keputusan-keputusan yang kita buat. Terus terang dari jam 3 subuh tadi hujannya luar biasa, konstan. Saya bangun jam 4, sudah setengah 4. Dan saya bilang wow. Dan rupanya saya ngintip dari jendela dapur dan saya lihat tetangga, wah airnya lumayan, kadang-kadang banyak ikan lewat situ. Ini berarti tandanya ini hujan nih gak main-main. Dan tadi pagi kita bisa punya pilihan. Apakah tarik selimut lanjut tidur. Atau segera bangun dan kemudian mandi. Apalagi airnya dingin. Wow. Gitu. Ada begitu banyak keputusan yang harus kita buat. Bahkan termasuk dress code yang Anda kenakan. Itu pun adalah hasil dari sebuah keputusan. Bahkan Anda mungkin sementara mendengar firman. Saudara sudah berpikir. Dan lagi membuat opsi. Untuk buat keputusan. Ini pulang ibadah makan apa? Dan setelah menemukan makan apa, kemudian di mana? Biasanya kalau suami istri pasti rapat dulu. Dan yang celakanya biasanya istri selalu ngomong terserah. Nah ini dia. Semua hal dalam hidup ini selalu melibatkan yang namanya apa? Keputusan. Bahkan ketika Anda memilih untuk tidak buat keputusan, itu pun sebuah keputusan, saudara-saudara. Iya Pak, iya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Albert Camus. Bahwa hidup ini merupakan himpunan dari semua keputusan-keputusan yang kita buat. Dan karena hidup ini adalah rangkaian dari semua keputusan yang kita buat. Maka betapa pentingnya hikmat dari Tuhan kita butuhkan. Amin. Betapa pentingnya hikmat daripada Tuhan di dalam membuat keputusan. Salah satu ujian kepemimpinan pertama Raja Salomo ketika naik tahta untuk memimpin bangsa Israel adalah ujian hikmat ini. Ada 2 ibu yang melahirkan di hari yang sama, di tempat yang sama. Dan kemudian satu ibu anaknya mati. Dan kemudian akhirnya mereka bertengkar. Dan kemudian mereka mengatakan yang hidup itulah anakku. Sementara yang satu tidak, yang hidup itu anakku, yang mati itu anakmu. Dan pertengkaran itu tidak menemukan solusi. Dan akhirnya harus sampai kepada raja. Dan datanglah mereka kepada Salomo. Dan kemudian Salomo. Kemudian dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dia memberikan solusi yang luar biasa. Dia bilang oke. Silakan. Kalau memang ini anakmu. Kalau memang kalian ngaku anak yang hidup ini adalah anak kalian berdua. Pengawal, kasih saya pedang. Aku mau bagi anak ini menjadi 2 bagian. Supaya adil keputusanku sebagai raja. Namun ketika raja itu bertitah hendak memenggal anak itu menjadi 2 bagian. Tiba-tiba ada seorang ibu. Dia bilang, raja gak usah dibunuh anak itu. Kasihan, dia masih bayi. Berikan saja kepada ibu itu. Dan ketika itu Salomo tahu. Yang mencegah untuk raja tidak memenggal bayi itu adalah ibunya sendiri. Tanpa hikmat tidak mungkin bisa memutuskan hal yang begitu rumit. Di depan sini, di depan kita sepanjang tahun ini, kita akan diperhadapkan begitu banyak hal yang sulit. Dan kita tidak akan tahu bagaimana harus mengambil keputusan. Dan untuk itulah hikmat dalam tuntunannya Tuhan. Setiap kita itu mutlak
perlu agar kita bisa melewati dan menjalani tahun ini dengan penuh kemenangan. Jika kita dituntun oleh hikmat Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kembali sekian ayat ini kita akan baca. Karena ayat-ayat ini akan menjadi ayat-ayat yang menjadi pijakan sepanjang bulan ini untuk kita bahas. Dalam ayat 28 selanjutnya mengatakan demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan itu Allah kekal yang merupakan menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan apa? Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat-ayat ini, saya ingin supaya kita melihat secara spesifik apa yang dikatakan dalam ayat 31. Dikatakan mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan bahkan dari ayat ini kita menemukan bahwa ketika hidup kita menanti-nantikan Tuhan, terkoneksi dengan hadirat Tuhan setiap hari sepanjang tahun ini. Saya sangat meyakini saudara-saudara, kita akan seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Artinya badai memang ada. Bagi seekor burung raja wali, badai itu tidak menakutkan dia. Badai itu justru membawa dia naik ke level yang lebih tinggi. Sesuai dengan tema kita level up tahun ini. Dari sinode yang diberikan kepada kita. Artinya apa saudara-saudari? Jika kita terhubung dengan sumber hikmat, maka mungkin kesukaran memang akan menghadang langkah hidup kita sepanjang tahun ini. Namun satu hal yang pasti, sang hikmat itu akan menolong kita untuk melewati berbagai macam masa-masa sukar tersebut. Dengan cara dituntun, disertai, dan melewatinya dan naik ke level yang baru. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita. Saudara-saudari, itulah sebabnya. Ada satu ayat dalam Amsal 13 ayat 20 dikatakan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa? Malang. Seharusnya kan begini. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi bebal. Tapi enggak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Artinya enggak MDC. Enggak masa depan cerah. Iya Pak, iya. Artinya kalau circle kita adalah orang-orang yang hidupnya terkoneksi dengan sumber hikmat, maka kita pun akan ada dalam atmosfer yang sama. Tapi kalau circle kita adalah orang-orang yang apatis, yang pesimis, yang suka mengeluh, yang suka marah-marah, nggak bisa ngampuni kesalahan orang lain, bahkan mengingat-ingat kesalahan orang lain, bahkan sekian abad yang silam. Setiap ribut sekian abad yang silam diungkit pulang. Tapi nggak ada di sini sih. Kalau circle-nya seperti itu, saudara-saudari, saya beritahukan, engkau menjadi orang yang paling malang. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itulah sebabnya, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita supaya pilihlah dengan siapa kita bergaul. Tentu dengan keluarga rohani di tempat ini. Dan dengan orang-orang yang paling tidak ketika engkau dekat. Engkau mendapatkan energi yang baru untuk level up. Bukan habis ibadah level up, pas keluar di pintu gereja ketemu yang salah lagi. Langsung down. Saya yakin tidak ada di sini, amin. Saudara-saudari, kalau Anda yang datang lebih awal, 10-15 menit. Ya biasanya para pelayan akan ada di pojok sini dan kemudian doa bersama. Dan biasanya setelah selesai doa bersama, worship dan doa bersama selesai. Biasanya kami akan sama-sama tangan di tengah. Dan kemudian ada yang mengatakan MDC. Dan semua katakan. Oh kurang semangat.
Itu umpan tapi nggak dimakan lengkap. Tangan di depan dan kemudian semuanya penuh dengan energi. Dan tiba-tiba satu orang bilang, MDC. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Itu menciptakan atmosfer yang apinya itu tidak akan pernah padam dan redup. Bahkan sepanjang tahun 2024 saya lihat api itu tidak pernah pudar. Kenapa? Karena dengan circle yang tepat. Demikian pula ketika kita terkoneksi menantikan dia sumber hikmat itu. Maka apapun kesukaran yang menghadang sepanjang tahun ini. Saya pastikan hidupmu akan merobos. Dan engkau akan naik ke level yang baru. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka benar apa yang dikatakan dalam ayat 28. Tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Dan apa? Ngomong sama-sama 1, 2, 3. Tidak terselami pengertiannya saudara. Wah ini ayatnya keren banget saudaraku. Tidak terselami pengertiannya. Artinya saudara Allah itu hikmatnya tak terbatas saudaraku. Dan ketika terkoneksi dan menantikan sang pribadi yang tak terbatas itu. Merindukannya setiap hari dalam kehidupan kita. Saya sangat yakin hidup kita tahun ini tidak akan biasa-biasa. Hidup kita akan berbeda tahun ini. Bahkan Anda akan menjadi agent of change. Di marketplace, di rumah, di circle pertemanan, di tempat kerja, dimanapun. Engkau akan menjadi agent of change. Agen perubahan. Engkau tidak akan mudah untuk dipengaruhi. Tapi justru kehadiranmu mempengaruhi saudara-saudara. Dan itulah panggilan kita. Dan itulah naturnya murid Kristus. Sejak awal Yesus mengajar di bukit. Dia sudah tekankan itu. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dua ilustrasi dan metafora yang menunjukkan bahwa kehadiran pengikut Kristus tidak untuk dipengaruhi. Tapi memberi pengaruh, memberi dampak kepada dunia. Dan dibutuhkan oleh dunia. Dan kehadiranmu dimanapun engkau sangat dibutuhkan dunia. Yakni ketika engkau menjadi agent of change. Amin. Karena itu saudara-saudara, tidak terselami pengertiannya. Nah, dengan demikian maka ketidakterbatasan hikmat Tuhan nampak melalui apa? Keabadiannya. Ngomong sama-sama keabadiannya. Keabadiannya saudaraku. Masih di ayat yang sama saudara. Yang membedakan Allah dengan manusia adalah manusia dibatasi oleh dimensi waktu. Sedangkan Allah tidak dibatasi dimensi waktu. Apabila saudara sedang berada pada hari ini di sini, di saat yang sama saudara tidak mungkin berada di tempat lain. Ya. Karena kita terbatas. Namun Allah dia bisa hadir dimanapun di waktu yang sama. Bahkan dia bukan hanya hadir pada hari ini. Tapi dia hadir di masa lampau. Dan dia sudah hadir di masa yang akan datang. Itulah Allah yang kekal. Maka benar saudara. Kalau Anda menyembah Allah yang sedemikian. Memang sebagai manusia kadang-kadang kita bisa penuh dengan rasa takut. Tapi kita tidak kemudian tertelan di dalam ketakutan itu. Karena Allah saudara di sana kok. Amin. Saudara-saudara setiap negara itu punya intelijen. Intelijen itu tujuannya itu apa? Untuk membuat, memata-matai semua keadaan tentang kehidupan masyarakat. Di berbagai daerah. Untuk kemudian membuat pemetaan. Potensi-potensi konflik atau pemberontakan dan sebagainya. Itu intelijen. Dan kemudian dia lapor ke panglimanya. Pak Panglima, ini ada indikasi gini, di perbatasan kayak gini. Ada penerobosan ini. Ya. Supaya kemudian pihak tentara, polisian bisa mengambil tindakan yang terukur. Mencegah sebelum terjadi. Namun itu terbatas. Karena dalam kenyataan seringkali justru setelah kejadian baru kemudian terungkapkan jaringan-jaringannya. Namun ketahuilah Allah yang hadir yang menyertai saudara di tahun 2025 ini. Allah yang sudah ada di tahun yang akan datang. Allah yang sudah ada di bulan depan. Allah yang sudah ada di 6 bulan ke depan.
Allah yang sudah ada di 5 tahun depan. Allah yang sudah ada di 10 tahun, 50 tahun dan seterusnya. Bahkan sampai kita nggak ada. Allah yang abadi tetap ada di situ. Artinya kita tidak punya alasan untuk hidup dalam kecemasan sepanjang tahun ini. Karena dia abadi. Dan karena dia abadi maka hikmatnya pun tak terbatas. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saya ingin supaya kita bisa melihat bahwa ada satu orang dari Inggris namanya Stephen Hawking. Ini orang pintar banget. Dan dia nih membuat penelitian. Ya, supaya bagaimana mungkin, apakah bisa manusia itu bisa melompati waktu. Namanya mesin waktu. Dan rupanya mesin waktu ini sudah pernah dibikin oleh salah satu orang dari Inggris. Namanya H.G. Wells. Ya, judulnya itu The Time Machine. Yang ditulis pada tahun 1895. Dan kemudian akhirnya menimbulkan rasa penasaran Stephen Hawking ini. Dan kemudian dia membuat penelitian. Apakah mungkin manusia itu bisa menembus waktu. Sehingga lorong waktu dibuat yang namanya apa? Orang itu bisa kembali ke masa lampau. Orang itu bisa melompat ke masa depan. Sejauh ini yang saya lihat itu hanya film, drama Korea. Ya toh? Ya kadang kan di kamar kan ada yang saya ikut-ikut ngintip lah. Biasanya saya akan tanya, Yang ini ceritanya apa Gerang? Oh ini dia waktu dari masa depan sudah kembali ke masa silam. Oh di masa silam dia jadi ini. Oh dan kemudian tiba-tiba dia lompat lagi ke masa yang depan. Dan kemudian dia jadi ini. Oh gitu ya. Ya itu memang imajinasi manusia karena gagal menciptakan mesin waktu. Supaya kemudian obsesinya itu terobati. Ya dibuatlah drama Korea. Dibuatlah film gitu. Namun dalam realitanya kata Stephen Hawking. Saya memiliki bukti eksperimental bahwa perjalanan waktu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Namun Allah sudah menjalani waktu dari abad ke abad. Dan dia Allah tetap sama. Dan dia akan tetap sama. Karena dia abadi. Dan kepada Allah yang seperti itulah kita datang. Terkoneksi. Dan kiranya hikmat yang tak terbatas. Yang tidak tertelan oleh waktu itu. Akan menuntun kita. Untuk menjalani dan menyelesaikan tahun ini. Dengan finishing well. Saudara-saudara. Karena itu kita bersyukur saudara. Karena Allah yang kita percayai itu. Ya, bersifat kekal dan tidak dibatasi oleh waktu. Sebab itu hikmat yang ada pada dirinya tidak terbatas dan tidak tergantung pada apa? Tidak tergantung pada waktu. Ya, kita ini makin tua, makin lemot karena prosesornya sudah penuh. Kalau komputer bisa di-upgrade. Manusia masa mau ganti otak? Belum ada sih. Kalau memang ada dan aman, yuk kita bareng-bareng yuk kalau biayanya murah. Jadi biar jalannya sudah pakai tongkat, tapi daya ingatnya itu seperti masih anak remaja. Keren dong. Ya. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kita bersyukur karena Allah yang hadir menyertai kita. Tidak terbatas dan tidak tergantung pada apa? Waktu. Hal yang kedua, kreativitasnya. Ngomong sama-sama kreativitas. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Saya mau tanya, ada yang tahu ujung bumi di mana? Ujung bumi di mana? Supaya kita lanjut pembahasan ini. Saya minta bantuan. Karena kalau tidak dibantu maka kita berhenti sampai di sini. Karena kita tidak menemukan ujung ke ujung itu yang mana, saudara. Kalau ujung situ sampai situ kita ada batasannya. Karena dikatakan penelitian bumi ini apa? Bulat. Jadi nggak berujung, saudara. Tapi Alkitab ini untuk menegaskan bahwa dia Allah. Tahu titik dari mana memulai. Muter. Sampai berhenti di titik. Persis di mana dia memulai, saudara-saudara. Luar biasa. Itu Allah, saudara. Kreativitasnya luar biasa, saudara. Amin.
Kreativitasnya keren, saudaraku. Dan ngomong-ngomong tentang Allah yang kreatif ini, saudara. Saya pikir kita perlu melihat satu ayat di dalam Mazmur 104 ayat 24-25. Dikatakan betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan. Segalanya kau jadikan dengan hikmat. Ya. Kau jadikan dengan apa? Segalanya kau jadikan dengan hikmat. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Gak kosong bumi ini. Lihatlah laut itu. Besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya apa? Binatang-binatang kecil dan besar. Saudara-saudara, betapa dahsyatnya Allah kita ini. Untuk urusan laut saja, bahkan ribuan jutaan miliaran, saudaraku, makhluk yang ada di sana. Sudah, kita ke daratan dulu. Karena nenek moyang kita pelaut, tapi karena kita lagi di darat, kita ngomongin di darat saja. Soal masalah ini apa? Serangga. Spesiesnya ada 30 juta, saudara. Ayo, tolong dijelaskan. Tolong sebutkan yang digambar. Ini jenis ini jenis ini, jenis ini. Ayo tolong, please tolong saya. Saudara, dia punya keluarga itu ada 30 juta jenis. Mungkin pada hari penciptaan itu, saudaraku, gimana urutannya? Ya, dan di antara serangga-serangga ini ada yang nakutin. Istri saya hampir takut semua pada umumnya serangga ini. 30 juta jenis serangga. Dan berbeda-beda. Ini apa ini? Sidik jari. Bahkan kembar identik pun sidik jarinya beda. DNA-nya pun beda. Ya. Jadi kalau diumpamakan di dunia sekarang penduduknya 8 miliar. Maka ada jumlah misalnya sidik jari yang jempol. Maka ada sidik jari jempol 8 miliar. Tambah jempol, ini jempol kanan. Tambah jempol kiri berarti ada 16 sidik jari. Ibu jari kanan dan kiri. Belum lagi telunjuk, tengah, jari manis, jari. Waduh, urusan sidik jari saja wangel, saudara. Rumit, saudara. Itu menunjukkan dia Allah yang kreatif. Bahkan dia menciptakan Anda bukan produk massal. Kalau produk massal ya kursi yang Anda duduki itu sama semua kan. Bisa dibayangkan gak kalau Tuhan ciptain kita produk massal? Ayo. Ayo. Bahkan namanya beda-beda pun bisa keliru panggilnya, saudaraku. Ya. Yang model gini ini hanya satu di dunia ini. Sama dengan Anda. Makanya engkau berharga dan mulia, kata firman Tuhan. Amin. Keren. Itu semua itu dijadikan karena dia hikmat tak terbatas. Bisa dibayangkan every day, every time. Anda menantikan pribadi dengan hikmat yang tak terbatas itu. Apapun masalah yang sukar ketika kau terhubung dengan dia. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Pasti ada pertolongan. Pasti ada kekuatan untuk melewatinya. Itulah sebabnya saya pikir ini bukan pilihan untuk hidup dalam tuntunan hikmatnya. Tapi ini keharusan kalau kita ingin memastikan perjalanan iman kita di tahun ini akan mengalami yang namanya level up. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah adalah sumber hikmat. Maka seharusnya tidak ada yang sukar ketika hikmat itu ada. Ini sedikit cerita tentang bagaimana Raja Nebukadnezar yang pagi-pagi bangun dari tidur gelisah dan resah. Kalau lagu kan resah dan gelisah. Nah, saya balik. Gelisah dan resah.
Gara-gara mimpinya mengusik pikirannya. Dan kemudian dia memerintahkan kepada pengawalnya untuk kumpulkan semua orang bijaksana di Babel. Dan kemudian tidak ada satupun yang bisa memberi makna apa maknanya mimpi raja tersebut. Dan kemudian dipanggillah Daniel. Dan inilah kata raja itu. Dikatakan, aku tahu bahwa engkau penuh dengan apa? Roh para dewa yang kudus. Dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Ini Raja Nebukadnezar memberikan approve, pengakuan kepada seorang anak muda namanya Daniel. Bahwa aku tahu padamu ada roh para dewa. Kenapa dia ngomong para dewa? Karena dia gak kenal Allah Israel. Tapi dia tahu bahwa, tapi Daniel tahu bukan roh para dewa yang dimaksud oleh dia. Tapi ada hikmat dari Allah Israel yang terhubung dengan hidupnya. Sehingga mimpi yang begitu sulit dan tidak satu pun yang bisa menerjemahkannya. Tapi di tangan Belsasar alias Daniel, semua dijelaskan dan runut dengan rinci, tepat dan akurat. Anda boleh baca kisahnya selengkapnya di Daniel pasal yang kedua, 4 ini. Ini menunjukkan saudaraku bahwa kalau Daniel mampu seperti itu, harusnya kita pun hari ini terhubung dengan Allah yang sama. Maka apapun perkara yang sukar, mestinya tidak ada yang sukar ketika hikmat itu ada dalam kehidupan kita. Menyadari hal tersebut, pekerjaan gembala jadi mudah, saudara. Pak Pendeta, ini aku mau masak rawon, tapi bumbunya gimana ya Pak Pendeta? Urusan rawon aja telepon pendeta, saudara. Pak Pendeta, ini saya sudah di restoran, di depan saya ini menunya banyak. Kira-kira mana yang saya harus pesan? Enggak perlu, saudara. Karena yang namanya kalau sudah lapar, semuanya enak. Kerupuk, dikasih nasi putih, kasih kecap dikit. Enak sudah. Nggak perlu tanya pendeta. Pak Pendeta, ini kira-kira saya nih, anakku nih harus kuliah atau tidak kuliah. Nggak perlu tanya Pak Pendeta. Kalau engkau punya keuangan dan anaknya memang dia minat untuk belajar. Sudah, tinggal minta hikmat Tuhan. Jurusan apa? Di mana? Udah gitu doang. Dibutuhkan hikmat Tuhan, saudara. Daniel Belsasar penuh dengan hikmat Tuhan. Jadi saya simpulkan bahwa karena Allah dalam hikmatnya sedemikian kreatifnya, maka berarti, ngomong sama-sama, tidak ada kesukaran yang tidak dapat ia pecahkan. Tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa itu. Yang terakhir saudara tuh, ketidakmerosotannya. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami, ya, tidak terselami pikirannya dan pengertiannya. Saudara-saudari, ada seorang peneliti dari salah satu media, ya, namanya yang di Amerika itu apa? Wall Street. Jadi Wall Street Journal. Dia menemukan sebuah penelitian ini. Rata-rata orang dewasa kehilangan 9 barangnya setiap hari. Saya ketika baca penelitian ini saya mulai ingat-ingat. Sudah berapa hari ini yang hilang? Dia kasih contoh misalnya kacamata, HP, dompet, kunci, remote TV, ya, dan lain-lain. Hampir setiap hari itu ada 9 barang. Ya. Bahkan kadang-kadang sudah dia taruh di tempat tertentu, kemudian dia cari. Dan kemudian tidak temu, kemudian dia ngomong, hilang. Padahal ditaruh di tempat di mana dia lupa, saudaraku. Itu menunjukkan bahwa kita ini, saudaraku, lemah. Mudah lupa seiring dengan bertambahnya apa? Usia. Tapi itu enggak di sini, saudaraku. Oh, di rumah maksudnya. Jangan begitulah. Seiring bertambahnya usia ya kita ini mengalami yang kadang-kadang daya ingat makin lemah, saudaraku. Ya. Saya berdoa supaya saya dan istri saya tidak mengalami itu. Bayangkan berdua di rumah, tiba-tiba dia lupa. Kamu siapa? Kan bahaya itu. Ya. Dan celakanya saya juga tidak tahu dia siapa dan kemudian saya bukan siapa-siapa. Hah?
Kenapa? Memang saudara-saudara kita ini manusia kecenderungannya dan ingatnya itu lemah saudara. Sehingga dampaknya itu ya lupa. Sudah naruh barang, lupa. Di rumah tuh kami berdua tuh seringkali bingung. Dia bingung, saya juga bingung. Karena saya sudah taruh kacamata saya di mana. Saya tanya deh, kacamata tadi kamu lihat gak? Enggak. Maka tadi kamu pakai? Iya tadi aku pakai, tapi sekarang saya gak pakai. Di mana ya? Keliling saudaraku. Keliling. Sampai hampir putus asa, bahasa roh pula. Gak nemu-nemu saudara. Pas lagi duduk bengong, lagi di kepala saudara. Rupanya minus kepalanya saudara. Saudara-saudara, jadi saya memberitahukan bahwa kita bersyukur bahwa Allah itu gak merosot. Amin. Dia tidak merosot dalam apa? Dia tidak merosot dalam kekuatannya, dalam pikirannya, dalam hikmatnya. Bahkan seluruh eksistensi kealahannya. Kenapa? Karena dia kekal. Dan kalau kita terhubung dengan Allah yang tidak mengalami kemerosotan, maka seharusnya kita pun akan senantiasa seperti firman Tuhan. Berjalan dan tidak pernah menjadi lelah. Kenapa? Karena ada hikmat ilahi yang senantiasa ada dalam diri kita. Mungkin secara fisik bisa saja, tetapi hikmat, cinta kita sama Tuhan tidak akan pernah redup. Hanya karena masalah tua. Satu kali saya lihat sebuah video pendek saudaraku, dan itu orang luar. Ada oma-oma yang umurnya sekitar 90-an. Dan dia mengalami demensia yang sangat parah. Dan dia nggak ingat anak-anaknya, apalagi nama anak-anaknya. Namun ada satu yang tidak bisa dia lupa. Siapa juru selamatmu? Tuhan Yesus, sang penebusku yang hidup. Aku cinta dia sampai aku mati. Entah itu sekarang atau nanti, aku tetap mengasihi dia. Luar biasa saudaraku. Tidak apa-apalah demensia di dunia. Tapi sama Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Itu baru keren saudaraku. Amin. Ya. Ini Yesus enggak ingat, apalagi tetangganya. Enggak di sini saudaraku. Enggak boleh jadi orang itu ya. Ya. Paling tidak kalau sudah mengalami, ya saya sih enggak mau. Ya, kita semua enggak boleh mengalami demensia ya. Ya, kita harus tetap ingat. Anda harus tetap ingat saya tetap ingat Anda sampai kita menutup mata. Ya, enggak tahu siapa yang menutup mata. Paling malam jam 11 saya sudah menutup mata, tidur maksudnya. Karena itu saudara, akhir dari apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kata kunci dari level up adalah hidup menanti-nantikan Tuhan. Ya, amin. Hidup menanti-nantikan Tuhan, maka dampaknya adalah ya, sarana untuk mendekatkan diri adalah ibadah harian. Siapa yang belum install aplikasi ibadah harian? Ada yang belum install aplikasi ibadah harian? Oh, tolong diinstal. Perlu dibantu Bu nanti? Minta tolong sama Asher. Asher ini kerjanya double. Ya. Kemarin kami kontak, ada juga yang agak kesulitan, kita bantu. Gimana cara mendownload? Ayo sini, saya bantu. Dan ini ibadah pagi, ibadah siang, ibadah malam. Kalau kita disiplin, melakukan ibadah 5-10 menit, every day, saya percaya hidupmu akan senantiasa mengalami tuntunan dalam hikmatnya. Dan dampak dari relasi yang akrab dengan Tuhan, kita akan mengalami tuntunan dari hikmatnya. Tuhan memberkati saudara para pelayan, maju ke depan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat firman-Mu. Keabadian-Mu dan ketidakmerosotan-Mu dan kreativitas-Mu. Itu cukup bagi kami. Untuk setiap hari kami mau terhubung dengan Engkau. Sumber segala hikmat itu. Kami tahu bahwa ada begitu banyak keputusan yang mungkin akan diperhadapkan kepada kami
dalam tahun ini. Namun kami tidak perlu resah dan risau ketika kami menanti-nantikan Engkau Allah, Sang Kreator Agung itu. Allah yang abadi itu. Allah yang tidak mungkin dan tidak akan pernah merosot itu. Hikmat-Mu Tuhan tiada tara. Hikmat-Mu tak terbatas. Karena itu pagi hari ini kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami mau terhubung dengan Engkau. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Thank you Lord Jesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, Harapan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bersama katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua manusia terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Bahkan kita kadang-kadang sulit dalam mengambil berbagai macam keputusan di tengah-tengah kesukaran. Hal tersebut tentu wajar karena kita manusia dan bukan Tuhan. Namun firman Tuhan pagi hari ini menawarkan satu jalan yang terbaik kepada setiap kita. Karena keterbatasan kita, maka dia firman Tuhan menuntun, membawa kita untuk terhubung dan senantiasa menanti-nantikan pribadi yang tak terbatas dalam hikmatnya itu. Karena dia sangat kreatif, dia kekal, dan dia tidak mungkin dan tidak akan sekalipun mengalami yang namanya kemerosotan. Karena dia Allah yang tidak tunduk kepada waktu. Dia Allah dan Tuhan atas waktu. Seiring berjalannya usia tentu banyak hal yang akan merosot dalam kehidupan kita. Namun Allah kita Allah yang tidak pernah dan tidak mungkin merosot. Itulah sebabnya dalam masa-masa di mana kita lagi menjalani kehidupan hari-hari ini, ada begitu banyak tantangan-tantangan yang ada di depan. Dan itu memaksa kita untuk buat pilihan dan keputusan. Saya memberitahukan, jangan andalkan kepandaianmu semata-mata. Jangan andalkan kepintaranmu dan pengalamanmu. Karena engkau terbatas, kita semua terbatas. Andalkanlah Tuhan. Bergantunglah kepada tuntunan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Hidup dalam rasa hormat kepada Tuhan, saudara-saudara. Beberapa hari terakhir saya melihat video-video yang begitu miris dan menyedihkan apa yang sementara terjadi di Los Angeles. Kebakaran yang luar biasa dan melulantakkan Beverly Hills dan semua daerah itu. Dan ketika membaca beberapa artikel, 48 jam sebelumnya
ada satu penggelaran event Golden Globe Award. Sebuah event untuk memberikan penghargaan kepada para pelaku televisi maupun juga film yang terbaik. Dan di dalam event tersebut semua artis yang menerima penghormatan, penghargaan, tidak satu pun yang mengatakan thank you Lord. Tidak satu pun. Bahkan justru dalam event yang akbar itu, justru mereka mengatakan, membuat vote, dan mereka menempatkan Yesus dengan vote 0 suara. Dan hal itu menyedihkan. Dan 48 jam kemudian terjadi badai Ana dan kecepatan 140 km per jam dan melantakkan kota itu dengan api. Sampai saat ini pun para firefighter masih berjuang untuk memadamkan api tersebut. Saudara-saudari, jangan engkau hidup tidak menghormati Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan karena Dia sumber hikmat itu. Amin. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, hidupmu pasti akan ditolong. Hidupmu pasti akan diberkati. Memang jalan buntu pasti ada, tapi Dia Allah hadir untuk membuka jalan-jalan yang baru bagi engkau. Itu hanya mungkin terjadi kalau engkau senantiasa terhubung dan terkoneksi dengan Allah yang memelihara engkau. Karena itu jadikan tahun ini sebagai tahun di mana hidupmu bergantung sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan andalkan hartamu, jangan andalkan kepandaianmu. Engkau terbatas. Kita semua terbatas. Karena itu mari kita naikkan ref lagu ini sekali lagi dan sebagai doa kita. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Katakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Kami butuh Engkau hadir dalam hidup kami. Setiap jam, setiap waktu kami perlu Engkau. Dalam keluarga kami perlu Engkau. Dalam kehidupan pekerjaan kami perlu Engkau. Dalam kehidupan studi kami butuh Engkau. Untuk masa depan kami butuh Engkau. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Kami tidak bisa jalan tanpa penyertaan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa untuk umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Dengan segala macam kesukaran dan kesulitan. Dan mungkin ada hal-hal yang dimana mereka sementara ada di persimpangan untuk buat keputusan. Dan mungkin mereka lagi bingung. Saat ini biarlah Engkau sumber hikmat itu memberi pencerahan kepada mereka. Untuk tahu apa yang mereka harus putuskan. Tahu apa yang harus dipilih. Dan menghindari apa yang tidak boleh dipilih. Hikmat-Mu menguasai umat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tuntunan hikmat-Mu kami akan berjalan dari waktu ke waktu sepanjang tahun ini. Dan mengalami peningkatan demi peningkatan. Supaya akhirnya hidup kami boleh menjadi kesaksian bahwa Allah yang menyertai kami, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Di dalam nama Yesus Kristus. Kalau sebentar kami akan mengembalikan persembahan milik-Mu. Tuhan memberkati. Semua umat-Mu yang memberi, Tuhan berkati mereka. Usaha, pekerjaan, keluarga, kesehatan, Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Semua yang percaya bersama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom blessed people, dengan saya Intan, saya akan membawakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian bukanlah orang asing, tetapi kita semua adalah keluarga besar masa depan cerah Banjarmasin.
Baiklah Blessed People, mari kita saksikan video pengumuman berikut ini. Firman Tuhan berkata, "Doa ini skillfully, dia setiap talent mereka." Blessed People, untuk informasi agenda gereja dan pelayanan doa, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Blessed People, agar kita mengalami pertumbuhan iman ke level up di tahun ini, maka saya mendorong Bapak Ibu untuk segera menginstal aplikasi ibadah harian dan mulailah ikuti secara teratur, maka saya yakin tahun ini kita semua akan mengalami level up. Baiklah Blessed People, itu saja pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kembali ke tempat ini agar kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Happy Sunday and God bless you! Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Saudara, bisa lampunya dinyalakan. Kami dengan sangat senang kalau hari ini jika Anda adalah orang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini, dengan segala kerendahan hati kami minta bisa acungkan tangan dan para asir akan mendatangi Anda dan kasih souvenir yang tidak terlalu menarik gitu ya. Biasa saja, tapi kehangatan kasihnya tuh luar biasa. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada di belakang, ada di depan. Boleh bangkit berdiri, teman-teman, ayo jemaat, mari kita sambut mereka dengan penuh kehangatan. Oke, welcome MDC Family. Oke, itu biasanya untuk istri. Yang souvenir itu biasanya untuk istri. Yang suami itu biasanya hanya kasih transferan aja. Itu biasanya ya kayak swalayan lah gitu. Ya dibawa aja. Mari umat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita naikkan pujian.
Terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya bahwa dalam janji-Mu itulah kami mendapatkan hikmat. Sehingga dengan hikmat-Mu kami bukan hanya bertambah pengetahuan, tapi tepat dalam membuat keputusan-keputusan. Dengan tepat dalam membuat keputusan, maka hidup kami semata-mata adalah untuk menggenapi rencana-Mu. Menyenangkan Engkau seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Cara khusus untuk seluruh umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Kiranya berkat dan penyertaan perlindungan-Mu atas mereka semuanya. Dan kalau sebentar mereka akan pulang, kami semua akan pulang. Kiranya Tuhan sendiri akan menyertai kami, melindungi kami. Dan bila sepanjang minggu ini adalah minggu yang penuh kemenangan. Minggu yang penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk mengambil berbagai macam keputusan. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat daripada Tuhan. Bila berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai engkau, akan menuntun engkau dan melindungi engkau. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar, diberkatilah kehidupan rumah tanggamu, diberkatilah segala usaha dan pekerjaanmu dan keberhasilan dan keberuntungan. Diluputkanlah engkau dari segala malapetaka, dan kiranya Dia sumber hikmat itu akan menuntun engkau, memampukan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.